Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pragita Esiptika Ningsih. Perkenalkan, nama saya Erika Nurrahmatullah, NIM 1855013. Perkenalkan, nama saya Elinda Putri Sari, NIM 185032. Saya akan menjelaskan tentang definisi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007-2008 dengan mengacu pada standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL. Untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006 serta panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh BSNP. Pada prinsipnya, KTSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar isi. Namun, pengembangannya disertakan kepada sekolah agar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL. Standar isi adalah ruang lingkup materi tentang tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi, bahan kajian kompetensi pembelajaran, dan silabus. Pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi merupakan pedoman untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan yang memuat beberapa. Yang pertama, kerangka dasar dan struktur kurikulum. Yang kedua, beban belajar. Yang ketiga, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan di tingkat satuan pendidikan. Dan yang keempat, kalender pendidikan. SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, dalam aktivitas belajar mengajar, kedudukan kurikulum sangat krusial. Mengapa demikian? Karena dengan adanya kurikulum bermanfaat bagi peserta didik. Di samping bermanfaat bagi peserta didik, kurikulum juga mempunyai fungsi-fungsi lain. Menurut Hendiat Sutopo dan Sumanto tahun 1986, membagi fungsi kurikulum menjadi 7 bagian. Yang pertama, fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Maksud dari fungsi tersebut bahwa kurikulum merupakan suatu alat atau usaha untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan oleh sekolah untuk mencapai tujuannya. Nah, yang kedua, fungsi kurikulum bagi anak. Maksud dari kurikulum tersebut sebagai organisasi belajar tersusun yang disiapkan untuk siswa sebagai salah satu konsumsi bagi pendidikan mereka. Nah, menurut Hendiat Sutopo dan Sumanto tahun 1986, membagi fungsi kurikulum menjadi 7 bagian. Yang pertama, fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Maksud dari fungsi tersebut bahwa kurikulum merupakan suatu alat atau usaha untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan oleh sekolah untuk mencapai tujuannya. Nah, yang kedua, fungsi kurikulum bagi anak. Maksud dari kurikulum tersebut sebagai organisasi belajar tersusun yang disiapkan untuk siswa sebagai salah satu konsumsi bagi pendidikan mereka. Nah, untuk yang ketiga, kurikulum bagi guru.
Untuk fungsi kurikulum bagi guru dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai pedoman kerja dalam menyusun pengalaman belajar peserta didik. Nah, yang kedua, sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi perkembangan peserta didik. Nah, untuk yang ketiga, sebagai pedoman dalam rangka mengajar kegiatan pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan pembina sekolah. Dalam artian, sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi, yaitu memperbaiki situasi belajar. Sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam menciptakan situasi untuk menunjang situasi belajar peserta didik ke arah yang lebih baik. Nah, sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam memberikan bantuan pada guru untuk memperbaiki situasi mengajar. Nah, sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum lebih lanjut, dan sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi kemajuan belajar mengajar. Nah, yang kelima, fungsi kurikulum bagi orang tua murid. Maksud dari fungsi kurikulum bagi orang tua murid, orang tua dapat turut serta membantu usaha sekolah dalam memajukan putra-putrinya. Nah, yang keenam, fungsi kurikulum bagi sekolah pada tingkat di atasnya. Ada 2 jenis berkaitan dengan fungsi ini, yaitu pemeliharaan keseimbangan proses pendidikan dan penyerapan tenaga guru. Dan untuk yang ketujuh, fungsi kurikulum bagi masyarakat dan pemakaian lulusan sekolah. Sekurang-kurangnya ada 2 hal yang bisa dilakukan dalam fungsi ini, yaitu pemakai lulusan ikut memberikan bantuan guna memperlancar pelaksanaan program pendidikan yang membutuhkan kerja sama dengan pihak orang tua atau masyarakat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan atau sering disebut dengan komponen-komponen KTSP. Ada 6. 1. Visi dan misi satuan pendidikan. 2. Tujuan KTSP. 3. Menyusun kalender pendidikan. 4. Struktur muatan KTSP. 5. Silabus. 6. RPP. Yang pertama, menjelaskan tentang visi dan misi satuan pendidikan. Kepala sekolah harus mampu mendayagunakan kekuatan yang relevan bagi kegiatan internal di sekolah. Kekuatan-kekuatan tersebut dapat dibagi menjadi 2 kelompok. 1. Kekuatan yang berhubungan dengan apa yang sedang berlangsung di luar sekolah. 2. Kekuatan yang berhubungan dengan klien pendidikan, yaitu latar belakang sosial, aspirasi keuangan, sumber masyarakat, dan karakteristik lingkungan. Kepala sekolah dalam mengembangkan visinya harus mampu menyeleksi secara berkelanjutan atas kelompok-kelompok kekuatan tersebut. 2. Tujuan KTSP meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, setiap keterampilan untuk hidup mandiri akan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. 3. Menyusun kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran. Dengan menyusun kalender pendidikan, bertujuan untuk mengatur waktu kegiatan pembelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. 4. Struktur muatan KTSP mencakup mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kenaikan kelas, kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berhasil keunggulan lokal dan global. 5. Silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran tertentu dengan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran. 6. RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup RPP paling luas mencakup 1 kompetensi dasar atau KD yang terdiri dari atas 1 indikator untuk 1 pertemuan atau lebih. Sekian, terima kasih.